Salam, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita sekalian Ibu Bapa, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, baiklah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan hingga pagi hari ini. Dan di pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami dan bukalah hati, jiwa dan pikiran kami agar kami dapat menerima dan mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan menjadi bekal di dalam kehidupan kita pada hari ini, yaitu renungan harian Senin 11 April 2022, ditetapkan dari kitab Ayub pasal 19 ayat yang ke-25. Ayub pasal 19 ayat yang ke-25. Beginilah firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, topik renungan kita hari ini yaitu beriman di tengah penderitaan. Beriman di tengah penderitaan. Apakah kita sudah tergolong orang beriman atau tidak? Itu tergantung dari bagaimana kita memahami dan menyikapi serta merespon ketika kita sedang menghadapi penderitaan di dalam kehidupan ini. Menjadi orang beriman adalah hidup di dalam pengakuan bahwa kita mengakui, kita memahami dan mengenal bahwa di dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, di mana anugerah itu harus kita rawat, jaga dan pelihara, serta kita pakai seturut dengan kehendak Allah. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Akan tetapi di dalam menghadapi penderitaan itu, bagaimanakah sikap kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Kristen? Yang pasti setiap orang beriman harus berani tampil beda dan selalu berusaha untuk memiliki nilai plus. Jadi orang beriman nampak dari sikapnya yang tetap tabah, sabar, setia, tekun berdoa, dan teguh berpengharapan kepada kasih setia Tuhan. Tidak mau kalah atau menyerah karena banyaknya rintangan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi, karena banyaknya penderitaan yang dihadapi. Sama seperti Ayub yang diterangkan atau dijelaskan di dalam nats ini, di mana kita tahu bahwa Ayub di dalam perjalanan hidupnya dia menerima sukacita dari Tuhan Allah, tetapi dia juga menghadapi banyak penderitaan, banyak tantangan, rintangan dari keluarganya, dari sahabat-sahabatnya, dan juga bahkan dari istrinya. Banyak penderitaan atau kesulitan, tantangan, dan rintangan yang menjadi problema hidup di dalam dirinya. Tetapi kita melihat bagaimana sikap Ayub. Sikap Ayub tetap menunjukkan sikap yang memiliki nilai plus. Sikap Ayub tetap tekun, kuat, dan kokoh di dalam bertuhan, di dalam beriman. Mengapa? Karena dia memahami bahwa ada yang memperhatikan, ada yang memperdulikan hidupnya, yaitu Tuhan Allah. Dan oleh karena itulah dia tidak pernah berputus asa, dia tidak pernah menyerah walaupun banyak tantangan dan rintangan yang dia hadapi, melainkan dia selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan Allah.
Karena melalui kedekatannya dengan Tuhan Allah, dia meyakini bagaimanapun bentuk situasi kehidupan, bagaimanapun penderitaan yang menerpa hidupnya, itu pasti ada saatnya untuk berlalu. Dan dia pasti akan dapat melalui atau menjalani semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan Allah. Dalam nas ini dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Artinya saat kita percaya dan tahu jelas bahwa Tuhanlah penebus yang telah menebus kita dari dosa dan kematian, saat kita tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, tiada yang mustahil baginya, Dia peduli terhadap kehidupan kita, Dia Tuhan yang hidup, maka kita akan selalu kuat dan mampu tegar saat menderita, saat menghadapi masa-masa sulit di dalam kehidupan ini. Menjadi teladan dalam hidup kita yaitu kepribadian Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus, karena pada saat ini kita telah sampai kepada masa-masa pasion, yaitu mengenang, yaitu penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa dunia dan menebus dosa-dosa kita. Dia banyak mengalami tindakan-tindakan yang tidak wajar, tindakan-tindakan yang memperoleh yaitu suatu kehidupan yang sangat mengerikan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi keteladanan yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita dan keteladanan yang diberikan oleh Ayub di dalam nas ini, dia tetap kuat, dia tetap tegar dan sabar serta tekun berdoa. Dan akhirnya dibalik daripada penderitaan itu masih diberikan yaitu kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan. Demikianlah hidup Ayub, orang yang beriman tersebut, dan kehidupannya menjadi teladan dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam nama Yesus, marilah semakin beriman di tengah penderitaan agar kita menang dan sampai kepada kebahagiaan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan. Engkau telah membimbing, menuntun dan mengajari kami lewat firman-Mu yang memberikan keteladanan dalam hidup kami, yaitu kehidupan Ayub sebagai orang beriman. Dia banyak menghadapi penderitaan, tantangan, rintangan, dan kesulitan yang membuat hati, jiwa, dan pikirannya merana dan terasa tertindas ya Tuhan. Tetapi dia menunjukkan jati dirinya sebagai anak-Mu, sebagai orang yang yakin dan percaya, sebagai orang yang dia kenal bahwa hanya Engkaulah tempatnya untuk bersujud, tempatnya untuk mengadu, dan hanya kepadamu lah dia sujud menyembah, memohon kekuatan. Dan Engkau menyertainya Bapa, Engkau mendengarkan doa-doanya di balik daripada penderitaan. Engkau melimpahkan berkat 2 kali lipat Bapa di dalam kehidupan Ayub. Sikap Ayub adalah sikap yang menjadi teladan di dalam kehidupan umat Kristen, di dalam kehidupan kami. Dan sikap Ayub berorientasi kepada yaitu sikap Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mana Yesus Kristus rela mati di kayu salib, banyak menderita hanya untuk menebus dosa-dosa kami. Dan dia justru memberikan keteladanan yang baik melalui sikap tingkah laku dan kesetiaannya berjalan di jalan yang benar. Demikianlah juga di dalam hidup kami, Engkau mengingatkan agar bagaimanapun situasi dan bentuk kehidupan kami, agar kami tetap menunjukkan sikap beriman di dalam penderitaan yang kami hadapi. Dan ketika kami beriman di saat kami menderita, maka itulah kekuatan kami untuk memperoleh kemenangan dan untuk memperoleh kebahagiaan. Oleh karena itu Bapa, semakin tumbuh kembangkan nilai-nilai kehidupan kami, semakin mampukan kami untuk beriman melalui firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati ya Tuhan pekerjaan kami pada hari ini,
Dan biarlah pekerjaan kami yang akan kami kerjakan dalam berbagai aktivitas kami hari ini yang berkenan dengan kehendak-Mu, Engkau berkati dan Engkau berikan buah-buah yang manis dari pekerjaan kami Tuhan, yang akan kami pakai menjadi dupa yang harum untuk memuliakan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa, terimalah doa permohonan kami dan ampunkan kami atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.